Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel yang kiranya sangat beredukasi, tentunya dengan Bank Edukasi. Baiklah teman-teman, sudah lama tidak membuat konten dan pada kesempatan ini mengingat beberapa video yang telah kami upload, banyak komentar terkait dengan aplikasi cek plagiat ya, tepatnya melakukan cek plagiat terhadap tulisan. Dan pada kesempatan ini karena video sebelumnya saya sendiri konsen di aplikasi plagiarism checker ya, tepatnya ya plagiarism checker, maka ya ini adalah aplikasi yang seharusnya berbayar ya, tapi dengan cara yang ya, ilegal bisa dikatakan, kita menemukan crack yang kemudian dapat kita gunakan dengan gratis. Tapi tetap saya lihat di sana masih pada kondisi basic ya, yaitu aplikasi pada bentuk dasar ya, bukan profesional ya, atau bisnis dalam hal ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan melihat dua aplikasi yang sama-sama untuk melakukan cek plagiat ya, yaitu Turnitin dengan plagiarism checker. Nah, kita akan coba melihat komparasi kedua aplikasi ya. Adapun banyak nya ini ya. Oke, sebagai perangsang saja mungkin di sini kita akan melihat sebenarnya dua aplikasi ini memiliki sebenarnya dia berlangganan dua-duanya ya, dan harganya juga berbeda ya. Coba kita lihat di plagiarism checker ya. Untuk dasar ini ada yang gratis sampai 30 hari ya. Kemudian yang untuk profesional ini sampai lifetime dengan harga 39,95 dolar ya. Ini seumur hidup ini. Adapun yang bisnis itu sekitar 147 ya. Kalau kita rupiahkan berapa nih? Coba kita rupiahkan. Oke. Aduh, ini agak macet nih. Oke. Seandainya harga rupiah sekitar 14.000 atau 14.500 ya, sekitar itu. Jadi kalau harganya kalau untuk yang profesional 39,95 kali ya 14.500 misalkan ya, berarti sekitar 579,275 rupiah ya, ya sekitar 600.000 kurang 20.000 rupiah. Nah, ya ini artinya ini adalah cukup menghemat sebenarnya ya, dengan pemakaian kita bisa long life ya. Artinya ini bisa seumur hidup ya, apalagi yang untuk bisnis ya. Adapun untuk aplikasi Turnitin, jika kita lihat apa namanya dari edaran yang ada, ini saya temukan di edaran Kemenristek ya, Kemenristek. Ini kalau kita lihat harganya cukup fantastis sebenarnya ya. Misalkan untuk 100 akun instructor ini dia sekitar 8.500 dolar ya. Oke, kita coba kalkulasikan ya. Seandainya 8.500 ya, kita bagi 100 akun, dia 85 dolar ya. Kalau kita kali 14.500, maka dia sekitar 1.232.500 rupiah. Ini pun dia selama berlaku untuk 2 bulan ya. Artinya ini berbanding kali 2 ya. Jika tadi adalah 600 yang apa namanya untuk plagiarism checker, tapi dia bisa untuk seumur hidup nih ya. Menarik sekali nih teman-teman. Oke, langsung saja kawan-kawan. Dalam hal ini kita akan melihat sebenarnya berapa akurat antara Turnitin dengan plagiarism checker ya. Jika ada yang bertanya, apakah setelah kita melakukan plagiarism checker kemudian akan lolos di Turnitin, dan sebaliknya ya, di Turnitin apakah akan lolos di plagiarism checker, atau lebih tepatnya kita akan melihat persentase keduanya ya, berapa perbedaan dengan satu dokumen. Oke, dalam hal ini
Saya tadi sudah melakukan ini dokumen yang tulisan tepatnya yang akan kita cek plagiat. Ini sekitar untuk jumlah katanya sekitar 1961 kata ya. Ya, tadi saya sudah meminta bantuan sama kawan untuk melakukan cek terhadap tulisan ini ya dengan menggunakan akun Turnitin, dan hasilnya teman-teman kita temukan di sana hasil Turnitin itu menunjukkan tulisan yang barusan ini ya, tulisan ini yang saya maksud adalah menunjukkan pada angka persentasenya ada 57 ya, similarity-nya ya 57% ya. Nah, sekarang kita akan melihat apakah dengan aplikasi plagiarism checker dengan bisa diakali sampai kita menemukan crack yang gratis ya, apakah apakah mendekati angka ini atau bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Mari kita coba lihat sama-sama teman-teman. Maka dalam ini kalau bisa jangan di skip ya videonya. Oke, kita coba buka aplikasi plagiarism. Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Sambil menunggu kita akan copy tulisan ini semua, kita blok, kemudian kita copy. Oke, ini sudah terakses untuk aplikasi plagiarism checkernya. Maaf teman-teman jika tersendat ini layar untuk videonya, dikarenakan mungkin karena banyak aplikasi yang saya sedang akses ya. Oke, kita coba dengan plagiarism checker. Jika dengan Turnitin tadi hasilnya ada sekitar 97 similarity-nya, bagaimana dengan aplikasi plagiarism checker ini? Oke, seperti biasa caranya kita hapus tulisan ini, kita kemudian kita paste. Oke, kita akan gunakan Google saja ya untuk melihat hasil dari tulisan. Oke, kita coba analyze sambil menunggu ya. Ini mungkin sedikit memakan waktu, mudah-mudahan tidak lama. Oke, ini tergantung jaringan yang ada di setiap jaringan Anda lah. Ya, jika memang kualitas jaringannya bagus, maka bisa dipastikan dia akan berjalan lebih bagus, lebih baik ya maksudnya. Nanti kita akan coba mengambil kesimpulan. Ya, lagi-lagi kesimpulan di sini bukanlah harga mati yang kemudian tidak bisa ditawar menawar. Artinya ini hanya berbatas pengalaman yang saat ini sedang kita lakukan dengan aplikasi yang pengembangannya hanya sampai saat ini. Ya, tentu besok, lusa dan lusanya kembali tentu ada pengembangan yang kemudian setiap aplikasi, kedua aplikasi ini tentu akan bertambah baik ya, harapannya begitu. Oke, ini sudah terlihat macet ini. Oke. Saya pikir kita harus sabar menunggu dan saya tidak akan bertajam, saya mempercepat video ini. Sama-sama kita melihat hasil dari komparasi antara dua aplikasi ini. Jika tadi kita temukan dengan Turnitin menunjukkan 57% ya, dengan ya ini sumber-sumbernya ya, menarik di angka 11% similarity ya. Oke, bagaimana dengan plagiarism checker? Ayolah cepat. Oke, ini sedang berjalan. Oke ya, lebih cepat lebih baik. Oke, hampir.
Oke, untuk mudah atau nyaman kita melihat hasil, kita akan aduh, kemana nih aplikasi? Ya, sekitar ya, 67 sedang berjalan, hampir selesai saudara-saudara ya. Udah, apa saya harus melakukan skip untuk hasil biar antum tidak jenuh menunggu. Oke, saya pikir ini sudah mau selesai. Oke, ini jaringan ya, tergantung pada kondisi jaringan handphone uh, wifi masing-masing PC kita ya. Sedikit lagi, cepatlah. Oke, sepertinya akan berbanding lurus, hasilnya tidak terlalu jauh kalau kita lihat ini ya. Tapi yang pastinya ya di view summary ini lah kita akan melihat hasilnya. Jika di plagiarism di Turnitin ini adalah 57 ya, tinggi ya. Oke, terus ini mana hasilnya ya kan? Maaf teman-teman, ini memang harus sabar ya untuk menunggu hasil cek plagiarism ini. Memang begini cara kerjanya ya, karena dia memang mesin pencarian yang memang untuk melihat similarity, penyamaan, kesamaan ya. Maka tentu kerjanya lambat ya, ditambah dengan kondisi jaringan masing-masing yang kita miliki ya, kualitas. Oke, sip, selesai. Oke, kita lihat view. Nah teman-teman, kita bisa melihat plagiatnya 44%. Hai, coba kita lihat dengan view reportnya. Oke. Teman-teman, ini sangat menarik sekali dengan hasil yang kita temukan, sekitar 44% untuk menggunakan apa namanya, plagiarism checker, dimana dia gratis maksudnya ya. Kita akan melihatnya dengan oke. Ini teman-teman, bisa kita pastikan kita akan bagi dua halaman ini biar kita nyaman untuk melihat kedua perbedaannya. Oke. Nah, sudah azan saudara-saudara. Ini kita
kita perhatikan di halaman kedua halaman ini adalah untuk hasil plagiarism checker dan ini adalah Turnitin. Kita temukan di sana perbedaan yang untuk internet pack-nya ataupun halaman temuannya. Oke teman-teman, kita lihat bersama-sama di sana untuk angka duplikatnya jika plagiarism adalah 44, adapun untuk Turnitin 57%. Ini dengan perbandingan berarti sekitar 13% ya. Keakuratannya lebih di Turnitin ya. Ya, adapun jika kita perhatikan kembali setiap tulisan yang ada ya, kita temukan untuk yang untuk yang warna merah ya, kita temukan di sana. Maka tidak jauh berbeda teman-teman antara apa-apa saja yang diberikan tanda merah oleh aplikasi Turnitin, begitu juga di aplikasi plagiarism checker ya. Ya, ini adapun ya pelatihan, kegiatan pelatihan pilihan dasar pertama adalah one on campus. Iya, ini sama persis teman-teman temukan, hanya saja mungkin angka yang lebih tinggi di Turnitin dia juga diikuti dengan selain merah ada tingkatannya, yang hijau, kemudian yang agak ungu, kemudian yang agak violet dan lain sebagainya, hijau ya. Tapi untuk plagiarism checker dia ditandai dengan warna merah semuanya. Oke. Nah, di halaman terakhir kita lihat di sana. Nah, misalkan kita masuk di halaman terakhir itu di bagian tujuan dan manfaat ya. Coba kita lihat di sini. Tujuan dan manfaat. Ya, teman-teman, coba kita perhatikan bersama di sana. Di antara tujuan dan manfaat ini sampai di sini adalah berwarna merah semua ya. Sama seperti apa yang ditunjukkan oleh hasil dari Turnitin ya. So kita bisa simpulkan sebenarnya plagiarism checker atau aplikasi plagiarism checker ini bisa sangat layak, bisa kita katakan sangat layak kita gunakan, terutama untuk merangsang para pelajar kita. Jika kita seorang pendidik, dalam hal ini adalah untuk membackup anak-anak bagaimana cara melakukan pengutipan yang baik ya terhadap suatu tulisan atau konten yang ingin dilakukan atau ditulis oleh seorang pelajar ya. Maka untuk murah meriah istilahnya ya, kita pikir aplikasi plagiarism checker cukup layak. Hanya saja nanti misal di angka yang bisa ditolerir misal di 30, jika seandainya kita gunakan aplikasi Turnitin, maka karena kita tidak memiliki akun Turnitin, maka kita bisa turunkan lagi angka tersebut. Misal Anda bisa melakukan, misalkan kita beri instruksi kepada siswa, Anda semua harus melakukan cek plagiarism di aplikasi cek plagiarism dengan angka yang bisa ditolerir misalkan 20% ya. Karena yang tadi jika perbedaannya, kalau di plagiarism di Turnitin 57% tadi similarity-nya, sedangkan di plagiarism adalah 44, maka ada 13% komparatif keduanya, perbedaan persentasenya. Maka 14% ini dengan tadi yang 30-20, maka kita pikir bisalah ditolerir dalam hal ini. Baiklah teman-teman, ini mungkin akan sangat bermanfaat bagi Anda yang sedang ingin mempertajam, sedang mencari wawasan bagaimana perbedaan antara Turnitin dan checker, plagiarism checker. Semoga bermanfaat. Ikuti kami terus dan berikan dukungan kepada kami. Segala bentuk kekurangan adalah dari kami sendiri. Silahkan di komentar dari apa-apa saja ingin bisa kami bagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.